Kinerja penjualan eceran diperkirakan akan terus menguat. Hal ini dilihat dari indeks penjualan real pada bulan Oktober 2022 yang meningkat sebesar 204,3 poin atau tumbuh positif sebesar 4,51%. Apakah ini pola musiman atau masyarakat yang optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Untuk mengulas lebih dalam, saat ini sudah terhubung dengan Roy Nicholas Mande, sekaligus Ketua Umum Aprindo. Pak Roy, selamat siang. Selamat siang, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Roy. Pak Roy, dari Aprindo sendiri melihat apa yang menyebabkan indeks penjualan real pada bulan Oktober ini bisa naik 4,51%? Ya, bila kita melihat dengan perkembangan indeks penjualan real maupun indeks kepercayaan konsumen dalam bulan terakhir memang menunjukkan peningkatan. Artinya peningkatan ini disebabkan karena kita ketahui bahwa untuk sosial ekonomi status yang menengah ke atas, saat ini mereka sudah mulai mengeluarkan dananya untuk spending money. Terlihat dari dana pihak ketiga yang biasanya selama pandemik ya 2,5 tahun kita ikuti, itu di tingkat 12-13%, dan saat ini di tahun 2022 dana pihak ketiga itu turun menjadi 8%. Ya. Artinya ada penarikan dana ya dari perbankan untuk adanya konsumsi atau spending money untuk menengah ke atas, sosial ekonomi status yang dari C+, B, dan A. Sementara yang marginal, tentunya kita mengapresiasi pemerintah ketika terus menggelontorkan bantuan langsung tunai, kemudian subsidi upah, ya program keluarga harapan. Ya, kita tahu bahwa 3 bulan yang lalu 24,7 triliun digelontorkan untuk mendukung daya beli ketika inflasi kita bergejolak di angka 5,92%, sehingga masyarakat marginal pun ya terbantu untuk mereka bisa melakukan konsumsi. Dan ini semua yang menandakan bahwa inflasi memang masih terjadi, ya tidak lazim inflasi kita, ya biasanya 3% sebelum pandemik, 3-3,2%, tapi sekarang 5,92, kemudian sudah turun kemarin dalam 3 hari yang lalu diumumkan BPS menjadi 5,71. Nah, inilah yang membuat akhirnya ada gairah dari market atau dari konsumen bahwa optimisme mereka untuk melakukan pembelanjaan atau konsumsi ya, dengan adanya penurunan inflasi, walaupun inflasinya dalam kondisi yang belum normal, itu membuat mereka sekarang tetap konsisten untuk berbelanja dan berkonsumsi. Ini yang terjadi dengan potret kita di 1-2 bulan terakhir ini. Ya, apalagi hari ini tanggal cantik ya Pak Roy ya, tanggal 11-11 mungkin lebih banyak orang yang makin belanja. Tapi optimisme untuk terus melakukan pembelanjaan ini bisa terus meningkat hingga akhir tahun tidak Pak Roy? Iya, kita masih melihat trennya masih meningkat ya. Apalagi ya tadi ya informasi bahwa pada saat ini inflasi sudah mulai terjaga menurun ya. Pada beberapa kalangan mengatakan mungkin di atas 6%, tapi justru hasil dari BPS kemarin menandakan menurun, ya, karena ada tightening, ya, yang dilakukan oleh kebijakan moneter, ya, yang kita ketahui sudah tahun ini sudah 2 kali menaikkan BI rate-nya untuk menjaga inflasi ini, dan kita berharap tentunya inflasi di 1 bulan ini November bahkan Desember masih dapat terjaga lagi, sehingga kemampuan masyarakat atau kepercayaan konsumen itu tetap terjaga untuk mereka lakukan konsumsi. Baik, apa tantangannya Pak Roy kalau kita mau berbicara untuk menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan optimisme untuk terus melakukan pembelanjaan? Ya, tentunya tantangan sekarang belum lepasnya pandemi, ya. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri karena vaksinasi tentunya masih diupayakan sampai maksimal untuk yang booster. Walau dengan adanya varian baru XBB, XBA ini, tentunya vaksinasi harus terus digenjot, ya, sehingga kita memang betul-betul harapan daripada pemerintah untuk juga menjadikan endemi, ya, ini dapat segera tercapai. Nah, saat ini kita belum menjadi endemi tentunya karena masih dalam posisi PPKM level 1, ya, walaupun sudah level 1 tetapi semuanya masih bersifat PPKM, dan ini tentunya berharap dapat segera endemi sehingga tidak ada PPKM lagi. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah
bagaimana supaya ketersediaan barang dan kestabilan harga ini dapat tercapai. Ya tentunya kementerian terkait menjadi tugas pokok utama menjaga akan ketersediaan barang dan kestabilan harga, di mana Aprindo juga dengan seluruh gerai retail modernnya selalu berada di garda terdepan untuk menjaga ketersediaan dan juga kestabilan harga sehingga konsumsi juga dapat meningkat. Nah ini juga menjadi suatu catatan tersendiri tentunya ya, ketika pemerintah harus terus mencari jalan keluar, berharap solusi-solusi terhadap ketersediaan barang ini, khususnya peningkatan konsumsi yang biasanya terjadi di akhir tahun. Pak Roy, ancaman resesi global di tahun depan itu seperti apa? Apakah kemudian ini bisa menjadi ancaman begitu ya untuk menurunkan optimisme masyarakat? Kita tahu bahwa tantangan ke depan tentunya tantangan global ya, ya bukan dari domestik ya, karena domestik kita dari waktu ke waktu kita sudah bisa menata dan menjaga keseimbangan bahkan anomali yang baru, tetapi tantangan yang utama sebenarnya dari global ya, ketika global belum selesai ya, krisis war zone-nya, peperangan yang masih berlangsung, kemudian juga berdampak kepada krisis energi, krisis pangan, dan juga krisis iklim, dan terakhir krisis finansial yang terjadi. Nah, ketika global dapat lebih tentunya mengatasi itu semua, maka kita bisa dipastikan bahwa kita tidak hanya moderat, bahkan bisa jadi memang Indonesia menjadi negara yang selamat dan yang luput dari krisis. Nah, tantangan utama adalah dari global juga karena kita ketahui ya, contohnya misalnya BI rate di The Fed Amerika sudah menaikkan lagi suku bunganya sehingga dolar tentunya semakin menguat ya. Sementara rupiah akan melemah karena memang dolar semakin berkurang ya supply-nya. Nah, ini berkaitan juga dengan pembayaran hutang-hutang kita ya, ketika dolarnya menguat terus. Nah, ini harus dijaga ya kebijakan moneter. Supaya apa? Supaya memang peningkatan daripada pembayaran hutang kita tidak terjadi eskalasi yang luar biasa. Di satu sisi kita masih membutuhkan sebenarnya untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini tentunya keseimbangan daripada kebijakan populis kita ini sangat diharapkan, terutama juga untuk menjaga kondusivitas ya dari konsumsi rumah tangga ya, sebagai kontributor terbesar di PDB kita. Tercatat kemarin 50,3% itu kontribusi ekonomi kita, sampai dengan kemarin tercatat 5,720% pertumbuhannya karena konsumsi rumah tangga. Pak Roy, kalau misalnya memang betul resesi global itu akan terjadi, kira-kira dampaknya kepada negara kita seperti apa dari sektor retail ini? Ya tentunya kalau berkaitan dengan yang selalu kami harapkan sebenarnya adalah bagaimana inflasi ini bisa ditekan ya. Karena dampaknya, ya katakanlah dengan dampak inflasi yang tidak tertanggulangi, karena misalnya ketersediaan barang tidak terpenuhi, ya, sehingga terjadilah supply dan demand yang tidak seimbang. Nah, ini pasti juga akan menjadi pendorong inflasi. Nah, jadi memang tidak hanya bicara mengenai dua kebijakan populis, tapi bagaimana menjaga ketahanan pangan, bagaimana menjaga keutuhan daripada kebutuhan masyarakat, ya itu perlu juga terus dilanjutkan. Kementerian dan lembaga seharusnya sudah bisa sinkronisasi akan hal ini, dan kita pelaku usaha akan ikut turut mendukung untuk bagaimana menjaga ketersediaan dan kestabilan harga, khususnya melalui gerai-gerai retail modern anggota Aprindo di seluruh Indonesia. Baik, Pak Roy, kembali ke indeks penjualan real yang kemudian meningkat itu, menurut Pak Roy sendiri apakah ini memang pola musiman saja karena memang optimisme sedang tinggi ya? Bagaimana kemudian dengan awal tahun depan nanti akan seperti apa? Ya tentunya sekarang ini kita memasuki suatu pola atau suatu kondisi yang belum recovery ya. Kita sebut sebagai masa-masa anomali ya, menuju kepada keseimbangan baru yang bisa saja ada dua output tentunya, bisa menaik atau bisa menurun ya, ketika tidak ditata bagaimana proses anomali atau keseimbangan yang baru ini. Ya, berkaitan dengan harga-harga contohnya ya, harga pangan yang masih juga ada beberapa yang berfluktuasi. Nah, ini harus dicarikan jalan keluar. Harus ada mitigasinya.
ya. Artinya harus ada alternatif yang ditawarkan sehingga kita misalnya saya ambil contoh, ketergantungan impor kita bisa berkurang ya. Bagaimana ketergantungan impor kita beberapa bahan baku dan penolong kita, ya berarti mesti ada substitusinya, mesti ada juga peningkatan teknologi pangan misalnya, atau juga mesti ada satu sinkronisasi ya dalam hal data neraca pangan misalnya yang akurat dan bukan hanya sekedar indikator, sehingga masing-masing kementerian lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi sinergisitas dan juga menjadi satu bagian kebersamaan untuk menjaga suatu kondisi menuju keseimbangan yang baru. Ya, setelah pandemi kita tahu semua sektor pasti terdampak dan kita menuju kepada suatu keseimbangan yang baru untuk menjaga bagaimana ketahanan pangan, kestabilan harga, ketersediaan produk pangan atau non pangan itu dapat terus dinikmati atau dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, Pak Roy, ada upaya yang mungkin belum dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk menekan inflasi ini? Maaf, bisa diulangi? Apakah ada upaya yang belum dilakukan oleh pemerintah kalau kita berbicara untuk menekan angka inflasi, Pak Roy? Ya, untuk inflasi tentunya satu-satunya cara ya mesti ada pengaturan keuangan ya, ke tightening money ya. Kemudian juga bagaimana supply dan demand yang kedua, selain tightening money, supply demand ini harus betul-betul diawasi ya, dijaga. Jangan sampai kejadian seperti di awal tahun misalnya supply satu komoditi pokok kemudian bergejolak ya, karena memang ekspornya lebih tinggi daripada harga domestiknya. Ya kita bicara minyak goreng. Nah ini perlu peran yang terintegrasi ya, pentahelix, tidak hanya pelaku usaha tapi juga pemerintah, komunitas atau masyarakat, kemudian akademisi, ya media untuk bersama-sama menjaga keutuhan ini, karena ini kita mengharapkan berulang lagi dan selalu Aprindo seringkali menjadi bagian yang ditugaskan untuk juga menjaga keutuhan daripada kondisi ketahanan pangan ini di sektor hilir atau sektor retail. Jadi berharap ya ini kerja bareng atau kerjasama ya, bekerja sama dan sama-sama bekerja di dalam satu kesatuan untuk menjaga apa yang terjadi saat ini, dinamika global maupun juga domestik. Baik, Pak Roy, pertumbuhan ekonomi kita positif ya. Peran dari sektor retail sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi kita seperti apa? Untuk tahun depan, ya kita tahu bahwa sektor retail saat ini bertumbuh di angka sekitar 4,5 sampai 4,8%. Dan tahun depan tentu kita berharap ya minimal angka yang sama ya dengan tahun ini. Ya, dengan situasi kondisi yang bergejolak di global, kita masih berharap masih sama, dengan memberikan catatan bahwa retail modern juga perlu dijadikan sektor prioritas sebenarnya, ya sektor perdagangan hilir. Kenapa demikian? Karena memang kita ini masih berusaha terus bertahan, ya. Pandemik 2,5 tahun ini membuat signifikan kita tergerus dan kita menahan ekspansi. Nah, bagaimana kita supaya bisa ekspansi sehingga ada pertumbuhan, baik itu di tenaga kerja, baik itu di investasi dan lain sebagainya, ini sangat diperlukan bantuan atau juga peran pemerintah untuk memberikan relaksasi atau stimulus ya berkaitan dengan bagaimana retail modern bisa menjadi satu kontributor, bagian dari kontributor bersama sektor-sektor yang lainnya. Ya, contohnya saja sederhana, kami belum pernah mendapat subsidi upah. Kemudian kita belum pernah dapat subsidi listrik. Ya. Padahal di sektor industri sudah ada subsidi upah misalnya. Sudah ada subsidi listrik ketika memproduksi barang pada jam-jam tertentu. Ya. Kemudian alokasi stimulus ya, seperti pelonggaran ataupun juga yang berkaitan dengan bagaimana kami mengoperasikan ya. Kami ada beberapa yang tentunya berusaha di mall misalnya atau pusat belanja. Ya, sudah sempat adanya alokasi penangguhan PPN sewa, tapi sekarang sudah tidak ada, hanya berlaku 3 bulan saat itu ya. Bagaimana dengan retail yang tidak sewa? Apa stimulusnya? Nah ini tentunya kami sangat terbuka untuk berdialog
dengan suatu kondisi harapan satu saja untuk kita dapat bertahan dan dapat memberi kontribusi bagi ekonomi. Baik, Pak Roy, semoga direspon oleh pemerintah dengan cepat ya. Terima kasih Pak Roy telah bergabung sama kami di Ya, terima Zona kasih. Bisnis BN Channel. Selamat siang.